Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Hari ini kita akan memasuki pembelajaran 4 dan 5. Tolong disimak baik-baik ya, karena di akhir penjelasan akan diberikan tugas. Jadi, kali ini Ibu akan mengulang sedikit pembelajaran tentang mengembun. Kalian masih ingat nggak nih apa itu mengembun? Ibu jelasin lagi ya. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Jadi mengembun merupakan kebalikan dari menguap. Mengapa mengembun dapat terjadi? Karena udara di sekitar kita mengandung air. Jika bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin akan berubah menjadi titik-titik air. Contohnya seperti gelas yang dimasukkan dengan es batu, kaca mobil yang bertemu dengan air hujan lalu di dalamnya terdapat butiran-butiran air. Dan ada juga tanaman di pagi hari yang kalau kita lihat itu suka ada bintik-bintik air. Nah, itu namanya mengembun. Selanjutnya, proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena proses perubahan wujud. Sebanyak 70% permukaan bumi terdiri atas air. Air tersebut dapat berupa air laut, air danau, air sungai, dan kolam. Nah, di sini akan Ibu tampilkan gambar proses terjadinya hujan. Jadi, proses hujan itu awalnya ia melalui air laut, lalu menguap, diambil oleh awan, lalu di awan itu ada proses yang namanya kondensasi. Ini kondensasi ya. Kondensasi itu artinya pendinginan. Lalu dibawa sama awan itu untuk dilimpahkan, yaitu akan terjadi hujan. Nah, jadi seperti itu gambaran singkat tentang proses terjadinya hujan. Selengkapnya akan Ibu beri video tentang proses terjadinya hujan. Tolong disimak baik-baik ya. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut.
Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Jadi, seperti itu gambaran tentang proses terjadinya hujan. Selanjutnya, kita akan memasuki satuan waktu yang tepat. Di sini ada contoh soal. Titus ingin mengunjungi rumah temannya. Ia pergi dengan menggunakan sepeda. Ternyata hujan turun dengan deras. Titus harus menunggu hujan hingga berhenti. Hujan mulai turun pada pukul 06.30 dan berhenti pada pukul 08.15. Berapa lama hujan turun? Jawabannya 30 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 1 jam 45 menit. Nah, coba kalian buka bukunya. Di sini sudah ada penjelasannya. Coba dilihat di lama hujan turun. Di situ ada garis ya, menunjukkan di pukul 06.30, 07, 00, 08.00 dan 08.15. Kita lihat dari jam 6.30. Dari jam 6.30 menuju ke jam 1 menghabiskan waktu sampai 30 menit. Lalu dari jam 7 sampai jam 8 menghabiskan waktu 1 jam. Lalu dari jam 8 ke 8.15 menghabiskan waktu 15 menit. Maaf, ini seharusnya 15 menit ya. Jadi kalian lihat di buku saja. Lalu kalian tulis 30 menit ditambah 1 jam ditambah 5 menit. Nah, 1 jamnya ini jangan kalian lihat ya, karena 1 jamnya ini tidak ada pasangannya. Jadi yang harus kalian hitung yang ada pasangannya, yaitu menit. 30 menit ditambah 5 menit sama dengan 45 menit. Jangan lupa, 1 jamnya ini dipindahkan juga. Jadi, hasil dari 30 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 1 jam 45 menit. Jadi, hujan turun selama 1 jam 45 menit. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Untuk soalnya, tolong dikerjakan di halaman 205. Kerjakan yang nomor satunya aja ya, dari A sampai J. Jangan lupa kalau sudah mengerjakan tugas, langsung difoto dikirim ke Ibu ya. Alhamdulillah, semoga penjelasan yang Ibu jelaskan kalian dapat mengerti ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.